Oke, sebelum masuk ke pembahasan simulasinya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak akses atau user security matrix. Untuk di sini hak akses sendiri merupakan izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus atau melihat data dalam sebuah aplikasi sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang dibuat oleh pemilik data dan sesuai kebijakan keamanan dan informasi. Nah, hak akses sendiri ini karena saya mengambil pada modul purchase. Nah, purchase sendiri merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membuat skenario yang akan saya lakukan untuk simulasi nanti. Untuk skenario di sini ada pengguna RM merupakan seorang karyawan dengan jabatan sebagai manajer di PT Big dengan tugas utamanya yaitu merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kebijakan serta program pembelian dalam perusahaan. Selanjutnya, selain itu terdapat karyawan atau staf yang bernama Agus sebagai seorang supervisor yang bertugas mengkoordinir pembelian yang diperlukan oleh perusahaan. Lalu ada user hobi sebagai staff purchasing import yang bertugas untuk membuat dan mencetak PO atau purchase order dan mengirimkannya ke pemasok. Dan terakhir ada Tata dan Jimmy sebagai purchasing staff yang bertugas membeli bahan baku, barang ataupun jasa yang diperlukan oleh perusahaan. Oke, di sini untuk hak akses untuk pengguna user yang sudah dibuat oleh admin. Sini ada pengguna sebagai RM, Agus, Hobi, Tata, dan juga Jimmy. Kita buatkan email dan password untuk bisa dapat login pada aplikasi Yudo yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya di sini ada security matrix. Nah, untuk security matrix sendiri untuk role usernya di sini untuk setiap role user pada yang sudah ditentukan seperti purchasing manager, purchasing supervisor, purchasing import, dan juga staff purchasing, dia sudah dibagikan untuk security matrixnya ya. Tiap modulnya ada dari purchase, manufacturing, inventory, dan juga accounting. Nah, untuk admin sendiri itu dapat mengakses keseluruhannya yaitu bisa CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete. Untuk role user yang lainnya bisa lihat di sini ada purchasing manager. Itu untuk mode purchase-nya itu dapat mengakses CRUD atau keseluruhan. Untuk yang manufacturing, inventory, dan accounting hanya dapat mengakses read saja. Begitupun untuk role user selebihnya bisa kalian lihat pada layar video ini. Selanjutnya di sini ada aspek-aspek user yang dimana di sini saya memilih menu order yang dimana pada saat menu order ini untuk membuat request per question ini dapat diakses oleh user maupun admin. Nah, selanjutnya di bawahnya ada membuat purchase order, itu dapat dilakukan juga oleh user maupun admin. Untuk menambahkan vendor hanya dapat dilakukan oleh admin saja, dan melihat vendor itu dapat dilakukan oleh user maupun admin. Selanjutnya untuk menu reporting maupun configuration ini bisa dilihat dari layar video sendiri, hanya dapat diakses oleh admin. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk pada simulasi bagaimana cara proses pembuatan hak akses dan mengatur settingnya. Oke, let's go. Kita langsung masuk ke praktek pembuatan user hak akses pada fitur purchase. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi Yudo-nya. Untuk pembuatan hak akses usernya kalian jangan lupa aktifkan developer modenya terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung aja ke home menu, kita klik setting. Untuk pembuatan user kita klik setting. Nah, kita sudah masuk ke menu settingnya. Di sini di dashboard, menu dashboard ada banyak menu. Kita pilih yang user dan companies, kita pilih user. Ya, pada halaman user ini kita dapat menambahkan usernya. Di sini untuk menambahkan user kita klik aja new untuk menambahkan usernya.
Oke, ini halaman penambahan user new. Kalian dapat masukkan username-nya, lalu kalian dapat masukkan email usernya yang dapat nanti untuk login oleh pengguna user. Di sini kalian dapat masukkan tugas atau job desk pada si user ini, apakah job desk-nya sebagai administrator ataupun sebagai user. Di sini saya akan mencoba memasukkan user new-nya dengan menggunakan cara efektif karena saya memasukkan usernya lebih dari satu, jadi saya akan memasukkan menggunakan cara yang mudah untuk dilakukan. Oke, sebelumnya di sini saya akan menyiapkan file Excel terlebih dahulu. File Excel pada Google Sheet ini saya akan save dulu terlebih dahulu untuk dapat saya import. Akan saya download terlebih dahulu untuk menjadikan Microsoft Excel. Baik, untuk file Excelnya sudah saya download. Ini kita klik aja favorit, selanjutnya lalu kita import record. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan memasukkan file yang kita download untuk kita upload di sini. Nah, untuk penguploadan file ini harus berbentuk Excel ataupun CSV ya untuk kita dapat import. Nah, selanjutnya kita langsung klik aja upload file, lalu kita pilih file yang telah kita download sebelumnya, pilih, kita open. Nah, untuk filenya yang telah kita import akan bentuknya seperti ini. Di sini sudah terimport field untuk dari Excel, data file dari Excel ke import file ini. Kita dapat bisa lihat untuk file yang telah kita import. Di sini ada name-nya, ada file column name, login, dan juga password dari data Excel. Kita bisa langsung memulai tes terlebih dahulu untuk melihat apakah file ini valid atau tidak. Oke, data ini sudah terlihat valid ya. Kita bisa langsung import saja data filenya karena ini tidak terjadi error. Kita import. Kita lihat ini sudah berhasil bahwa data user yang dari Excel kita import ini sudah masuk ke halaman list usernya. Di sini kita dapat mengubah atau setting setiap usernya sesuai dengan job desk yang akan kita sesuaikan dengan skenario. Ini akan kita ubah. Yang pertama kita ubah yang user RM. Baik, kita sudah masuk pada user RM. Di sini kita langsung aja sesuaikan skenario job desk-nya. Di sini sudah saya kosongkan untuk bagian modul-modulnya. Untuk bagian purchase di sini dia sebagai administrator, inventory-nya sebagai user, invoice-nya sebagai billing. Selanjutnya untuk manufacturing dia sebagai user juga. Baik, selanjutnya kita lihat di bagian contact creation-nya, kita jangan lupa itu di uncheck list. Setelah itu kita klik save. Setelah udah tersave, kita kembali lagi ke menu user. Baik, di sini kita sudah kembali lagi ke menu user, lalu dilanjutkan kepada user kedua itu Agus. Baik, untuk user Agus kita sesuaikan job desk skenario sesuai dengan skenario-nya. Untuk job desk Agus, untuk salesnya kita kosongkan saja, accountingnya sebagai billing. Untuk manufacturing sebagai user, email marketing kita kosongkan, survei-nya kita kosongkan, project-nya kita kosongkan, inventory sebagai user. Untuk purchase-nya ini kita lakukan sebagai user. Untuk selanjutnya website kita kosongkan, human resource-nya juga kita kosongkan. Kita langsung ke bagian bawah. Untuk kontak creation-nya kita uncheck list. Itu setelah selesai kita save
Oke, setelah itu kita kembali lagi ke menu user untuk men-setting user selanjutnya. Sini kita masuk ke user ketiga, yaitu hobi. Kita klik aja. Nah, ini kita sudah masuk pada user ketiga, hobi sebagai user ketiga. Kita sesuaikan juga seperti skenario. Untuk salesnya kita kosongkan, projectnya kita kosongkan, service projectnya, inventory-nya kita kosongkan. Untuk purchase kita sebagai user, invoicing-nya sebagai billing, manufacturing kita kosongkan, marketing kita kosongkan, untuk website kita kosongkan, email marketing kita kosongkan, human resource juga kita kosongkan. Untuk bagian teknikalnya nih, yang warning can be set on product customer purchase-nya kita checklist. Kita scroll ke bawah, di bagian contact creation-nya kita unchecklist. Setelah itu, setelah selesai semuanya terubah, kita langsung klik ke save. Oke, di sini kita udah save untuk menu user hobi. Kita kembali lagi ke user. Di sini kita bisa lanjutkan ke user yang selanjutnya. Sini user selanjutnya Tata. Kita klik aja user Tata. Nah, di sini kita udah masuk user Tata. Kita langsung ubah modulnya. Untuk sales kita kosongkan, service projectnya kita kosongkan, accountingnya kita kosongkan, inventory-nya kita kosongkan, purchase-nya kita jadikan user. Terus kita lanjut. Untuk website-nya kita kosongkan, human resource-nya kita kosongkan, manufacturing-nya kita kosongkan, marketing-nya kita kosongkan, dua-duanya. Oke. Untuk bagian teknikalnya kita checklist. Lalu kita ke bawah, contact creation-nya kita unchecklist. Lalu setelah itu kita langsung save aja karena udah selesai. Lalu kita kembali ke menu usernya. Selanjutnya kita masuk ke user Jimmy. Untuk modulnya, bagian sales kita kosongkan, service-nya kita kosongkan, inventory kita kosongkan, purchase sebagai user, accounting-nya kita kosongkan, manufacturing kita kosongkan, untuk websitenya kita kosongkan, human resource-nya kita kosongkan juga, marketingnya kita kosongkan, service sebagai marketing kita kosongkan. Kita lanjut, teknikalnya kita checklist sebagai purchase, contact creation-nya kita unchecklist. Udah itu, ini kita langsung save aja karena udah selesai. Oke, kita langsung balik lagi ke menu usernya. Lalu di sini kita akan melihat di bagian user group. Di sini saya akan mencari pada bagian user groupnya untuk user pengguna purchase. Ini kita klik aja, ketik aja purchase. Nah, ini sudah terbagi untuk grupnya. Kita lihat di purchase administrator. Ini udah terekam ya untuk purchase administrator user RM. Ini sudah terlihat ada termasuk grup pada purchase administrator. Kita bisa melihat di sini ada pilihan user inherited-nya, menu, terus ada views sama access right. Nah, di sini untuk bagian access right terlihat tugas-tugas sebagai administrator dapat mengakses pada bagian atau model atau akun jurnal apa saja. Di sini sudah terlihat. Kayak untuk ini ada record rules juga, ada notes-nya juga. Oke, kita balik lagi ke user group yang lain. Ini kita bisa melihat yang bagian purchase group yang usernya. Untuk melihatnya kita klik aja yang purchase user ini. Nah, di sini sudah tercatat dan terekam untuk user yang tadi kita daftarkan. Ada user Agus, Hobi, Jimmy, Tata, dan RM. Nah, RM sendiri di sini sebagai administrator, dia juga akan masuk pada grup user.
karena dia juga termasuk user purchase seperti itu. Kita bisa lihat access rate juga pada purchase user untuk access rate-nya, read-nya, create dan delete-nya untuk purchase user itu seperti ini. Nah, untuk record purchase usernya itu bisa dapat dilihat di sini ya. Nah, ini terrecord di record rules pada untuk purchase usernya seperti ini. Nah, di sini saya akan lanjut untuk mengaktifkan setiap akun usernya agar tidak never confirm. Jadi kita akan mengaktifkan dengan kita logout terlebih dahulu pada user admin ini. Kita logout. Nah, baik, di sini kita sudah logout. Nah, kita akan masukkan akun yang pertama itu user RM. Sini saya akan masukkan akunnya dan passwordnya. Baik, di sini saya sudah berhasil masuk ya sebagai user RM. RM sebagai manager purchase. Di sini saya langsung aja kita klik modul purchase. Nah, kita dapat lihat untuk pengguna RM ini, user RM untuk sebagai manager purchase ini lengkap ya pada menu modul purchase. Nah, kita lanjut saja membedakan pada usernya yang kedua itu Agus, user Agus. Di sini kita login terlebih dahulu juga. Nah, kita di sini berhasil masuk sebagai user Agus ya di sini. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke modul purchase-nya. Nah, kita dapat bedakan Agus ini user sebagai karyawan import. Nah, kita dapat lihat di sini hanya ada dua menu saja, the order dan product. Nah, di sini bisa terlihat perbedaan antara user Agus dan ini. Nah, kita lanjut untuk mengaktifkan usernya yang ketiga itu user hobi. Kita masukin emailnya dan juga passwordnya. Nah, ini kita udah masuk sebagai user ketiga itu hobi. Kita lanjut, kita lihat pada menu purchase. Pada modul purchase-nya kita lihat di sini sama dengan pada user yang kedua, pada usernya Agus. Ini hanya terdapat ada dua. Nah, sebelumnya kita dapat melihat pada bagian menunya ini sedikit ya dibandingkan daripada menu user pada yang kedua Agus seperti itu. Selanjutnya akun yang keempat itu akun Tata. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke akun Tata. Untuk akun Tata kita bisa langsung juga masuk ke modul purchase-nya. Kita lihat perbedaannya. Tata ini sebagai karyawan. Nah, di sini Tata sebagai karyawan staff atau staff purchase sendiri tidak jauh berbeda dengan user kedua itu Agus dan user ketiganya. Ini ada Oke, di sini kita sudah beberapa mengaktifkan beberapa usernya ya untuk kita masuk ke akun user masing-masing. Di sini saya akan logout kembali dan masuk sebagai admin untuk melihat status usernya apakah sudah aktif atau tidak. Nah, kita di sini klik aja langsung ke menu setting. Nah, setelah itu kita di sini ada pilihan menu dashboard, kita pilih yang user company dan kita pilih yang usernya. Nah, untuk kita lihat status setiap usernya apakah sudah berubah atau tidak. Oke, di sini kita dapat melihat ya, untuk user-user yang telah kita buat statusnya sudah berubah, terkonfirmasi gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video. Bye.